Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Nafdani Putra dari absen 22. Di sini saya akan mengerjakan portofolio sejarah infografis. Ya, di sini saya mengambil sistem tanam paksa. Di sini akan gambar saya dibuat oleh Revan Nafdani Putra. Kita next. Apa sih itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa adalah sebuah kebijakan yang memaksa penduduk Hindia Belanda untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Tanaman-tanaman ini kemudian harus dijual ke Belanda dengan harga tertentu, tidak boleh ke pihak lain. Latar belakang: Kulturstelsel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapat dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van der Bos mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat di Indonesia. Tujuan dan aturan sistem tanam paksa: selepas VOC dibubarkan dan diambil alih oleh Belanda di bawah Gubernur Jenderal, nyatanya tidak membuat kondisi rakyat jauh lebih baik. Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa demi mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya untuk mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda dan membayar kerugian akibat perang. Ya, yang pertama adalah tuntunan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk Kulturstelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua adalah pembebasan tanah yang disediakan untuk Kulturstel dari pajak karena hasil tanamnya dianggap sebagai pembayaran pajak. Next. Ya, di sini adalah tokoh yang berperan. Di sini ada gambar dari Van de Beest dan yang kedua gambar Baron van Heuvel. Van de Beest. Johannes van de Beest tidak serta-merta menerapkan sistem tanam paksa ini ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam buku Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda pada 2001 oleh Daliman, wilayah yang terkena kebijakan sistem tanam paksa di Pulau Jawa mayoritas adalah Kerasidenan, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sementara menurut buku Berjuang Menjadi Wirausaha, Sejarah Kehidupan Kapitalitas Bumi Putra Indonesia pada 2008 oleh Wasino, pelaksanaan tanam paksa di luar Pulau Jawa meliputi wilayah Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Palembang, Ambon, dan India. Next. Yang ini adalah sistem tanam paksa. Yang pertama adalah peran pengusaha pribumi, yang kedua adalah penggerak petani menghubung dengan pemerintah Belanda. Dampak tanam paksa. Yang pertama adalah dampak di bidang pertanian, yaitu yang pertama penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda membesar dan luas, yaitu teh, kopi, debu, dan lain-lain. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Dampak di bidang sosial, yaitu terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Yang kedua ada ikatan antara penduduk yang desanya semakin menguat yang justru menghambat perkembangan dari desa itu sendiri. Dan ada dampak di bidang ekonomi. Yang pertama ada pekerja mengenal sistem upaya yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Yang kedua lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. Terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Yang terakhir timbulnya kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak. Peraturan tanam paksa. Di sini juga memiliki peraturannya tanam paksa. Yang pertama adalah persetujuan yang diadakan oleh penduduk agar mereka menyediakan tanah untuk menanam pohon yang diekspor. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk
tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian. Yang ketiga, tanah yang disediakan bebas dari pajak. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan yang terakhir, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan penghapusan sistem tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya, pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menantang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntunan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negara Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.